Shalom saudara semuanya. Saya bersyukur hari ini membawakan firman dari Yosua pasal yang ke-23. Yosua pasal 23. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan nyombong undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berbuat kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Ya, pasal 23 ini menceritakan akhir kehidupan atau akhir kepemimpinan Yosua, ya, dituliskan pada ayat pertama bahwa Yosua telah sangat tua dan lanjut umur. Nah, di sini terdapat sebuah pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel sebelum kematian. Nah, ayat 1-2 menjelaskan Yosua yang sudah lanjut umur yang memanggil seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Di sini memang tidak dijelaskan ya di mana tempat pertemuan itu. Nah, pertemuan ini kalau kita lihat di sini terjadi setelah bangsa Israel hidup aman dan tentram di tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Waktu pertemuannya kapan? Waktu pertemuannya di ayat pertama dikatakan lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuh. Nah, kita bisa melihat di bagian selanjutnya yaitu isi pidato perpisahan Yosua. Nah, untuk apa sih pidato ini dibuat gitu? Isi pidato ini diberikan. Jadi isi pidato atau pesan Yosua ini bertujuan untuk menggerakkan hati bangsa Israel beserta keturunan mereka untuk tetap bertekun dalam iman dan menyembah Allah Israel, tidak berpaling kepada Allah lain.
Nah, beberapa poin yang saya dapatkan ketika saya membaca di pasal 23 itu, ya, yang pertama adalah Yosua mengingatkan bangsa Israel apa saja yang telah dilakukan oleh Allah kepada bangsa ini. Ada di ayat 3, 4, 9, 14, 5, dan 10. Jadi di sini Yosua mengingatkan bangsa Israel akan segala kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana perkara-perkara besar sudah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa ini. Nah, perkara apa saja yang telah dilakukan Allah kepada bangsa Israel? Yang pertama, Allah telah berperang dan berjalan di depan bangsa Israel, sehingga mereka akhirnya bisa menduduki tanah perjanjian, di ayat yang ketiga. Yang berikutnya, Allah yang telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa ini kepadamu. Nah, tidak hanya melenyapkan bangsa yang tersisa di tanah perjanjian, tapi Allah yang menjadikan bangsa Israel menjadi milik pusaka, memiliki tanah warisan di tanah Kanaan, ya, di ayat yang keempat. Lalu di ayat yang kelima, Tuhan Allah yang telah menghalau bangsa-bangsa dari depan bangsa Israel sampai tidak terlihat seorang Kanaan di tanah perjanjian, sehingga bangsa Israel dapat menduduki negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, yang bagian kedua adalah Yosua rupanya menasehati bangsa Israel untuk terus bertekun dalam kewajiban mereka kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jadi Yosua memerintahkan, ya, kewajiban mereka itu untuk terus tekun di jalannya Tuhan, tetap kuat memelihara atau melakukan segala hal yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, sehingga bangsa Israel ini tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jadi Yosua terus meminta untuk bangsa Israel ini memelihara hukumnya Tuhan, melaksanakan hukumnya dengan tekun, memperhatikan apa yang dituliskan di dalam hukum itu. Poin yang ketiga adalah Yosua memperingatkan bangsa Israel untuk berhati-hati dalam bergaul dengan bangsa penyembah berhala. Jadi Yosua tegas di sini memberikan peringatan atau bersumpah demi nama Allah lain, beribadah maupun sujud menyembah Allah lain. Jadi Yosua meminta supaya bangsa Israel ini perlu berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang dapat menuntun mereka kepada penyembah berhala. Nah, ayat 8, ya, dikatakan, tetapi bangsa Israel diminta untuk berpaut kepada Tuhan Allah mereka, seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai sekarang. Ayat 9, karena hanya Tuhan Allah mereka lah yang telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari hadapan bangsa Israel. Yang ketiga, ayat 10, ya, Yosua memberitahu mereka bahwa mereka nggak perlu khawatir tentang jumlah pasukan mereka. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Karena, ya, kenapa kamu nggak boleh ini bergaul dengan bangsa-bangsa penyembah berhala? Berhati-hati maksudnya di sini. Ya, kita perlu, bangsa Israel perlu menyadari bahwa Tuhan Allah lah yang sudah berperang bagi bangsa Israel. Sehingga, ya, Yosua tegas di sini bahwa bangsa Israel perlu bertekun mengasihi Tuhan Allah. Yang terakhir adalah Yosua juga mengingatkan dampak seandainya bangsa Israel ini berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Yosua menegaskan bahwa kesetiaan Allah kepada mereka itu menjadi sebuah alasan mereka berpaling dari Allah. Ya, dikatakan di sini bahwa ada dampak yang mematikan ketika mereka berpaling dari Allah. Ayat 12, ya, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada Allah lain, mengikuti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau kawin mengawinkan, bergaul dengan orang yang tidak percaya, ya, ayat 13 dilanjutkan, dampaknya jika mereka berbalik dari Allah, maka mereka akan mengalami kehancuran. Ya, di sini dijelaskan Tuhan Allah tidak akan menghalau bangsa-bangsa itu dari depan mereka, tapi bangsa ini akan menjadi perangkap, jerat, menjadi cambuk dari lumbung dan duri di mata bangsa Israel sampai mereka binasa dari tanah baik yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Ayat 14, Yosua juga mengingatkan jika hidupnya sudah tidak akan lama, dia akan menempuh jalan dan digenapi bagi bangsa Israel. Di ayat 15 kita bisa melihat, tetapi seperti segala
yang baik yang telah datang, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah, maka Tuhan juga akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, bahkan Tuhan dapat memusnahkan mereka dari tanah yang baik yang telah diberikan kepada bangsa Israel jika bangsa Israel ini melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan Tuhan. Jika bangsa ini pergi beribadah kepada Allah lain, sujud menyembah kepada Allah lain, maka murka Tuhan yang bangkit ke atas mereka, sehingga mereka binasa dari negeri yang baik yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi dampaknya, kalau bangsa Israel berpaling dari Allah, mereka akan binasa. Ketika belajar ini, ya kita bisa melihat amanat teksnya, yaitu Allah ingin kita selalu mengingat segala kebaikan Tuhan, perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Yosua memberikan sebuah pidato perpisahan, kita perlu mensyukuri bahwa kalau bisa melewati 1 tahun ini, itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Dan yang berikutnya adalah Allah ingin supaya kita terus bertekun, selalu bertekun kepada Allah. Allah meminta supaya orang percaya tetap setia melakukan perintah Allah dan tidak berpaling dari Allah. Aplikasinya, sudahkah saya dan saudara mengingat segala kebaikan Tuhan? Sudahkah saya dan saudara bertekun kepada Allah? Sudahkah saya dan saudara setia melakukan perintah Allah dan tidak berpaling dari Allah? Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita diingatkan untuk terus setia kepada Tuhan, untuk tetap tekun, dan kita mau menggunakan waktu yang ada ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk hidup lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dengan iman katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup kami bersyukur. Biarlah kita mau meresponi firman Tuhan
Kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Berkat-berkat, kesempatan, anugerah Tuhan sudah tercurah buat kita. Biarlah kita mau tetap setia bertekun di dalam Dia sampai Tuhan datang kembali. Kita mau boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan, anugerah, kesempatan, segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan keluarga, kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah di akhir tahun 2023 ini kami boleh punya komitmen. Kami semua berkomitmen untuk tetap tekun melakukan apa yang menjadi bagian dan panggilan kami. Kami mau setia, kami mau sungguh-sungguh Tuhan beriman, sungguh-sungguh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, yang pada akhir hidup kami Tuhan berkenan dan Tuhan memuliakan setiap komitmen kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala yang tidak berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.